Iya, Ya, oke. Ya ini sambil menunggu viewers kita ya, Prof ya. ya, Ya, jadi sebelumnya kita ini Prof, kita akan membahas mengenai apa kata dokter pengaruh kopi 1 liter terhadap kesehatan lambung. Jadi kan akhir-akhir ini kan banyak nih Prof dari kedai kopi yang bermerek sampai yang kecil-kecil, bisa kecil-kecil ini menyediakan kopi di sebuah botol sekitar 1 liter, Prof. Nah, ya, ini kan banyak sekali fenomena seperti ini, Prof. Nah, sebelum kita membahas mengenai itu, Prof. Nah, kalau misalkan dari kopi itu sendiri, Prof, apakah mitos atau fakta, Prof? Kalau misalkan bisa menyebabkan sakit pada lambung, Prof. Untuk kopi ya, itu sendiri, Prof. ya. Jadi pertama-tama perlu saya sampaikan di sini bahwa di dalam kopi itu ada unsur kafein, ya, ada kafein. Nah, kafein ini disebutkan memang bisa meningkatkan asam lambung. Makanya ada yang bilang bahwa, oh, kopi saya ini non acid. Ya, sekarang kita bukan bicara non acidnya, mungkin dari komponennya tersebut memang ada yang asam, ada yang tidak asam, tapi komponen kafeinnya itu yang terpenting yang bisa meningkatkan asam lambung. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam lambung ini ada keseimbangan ya antara faktor agresif, jadi itu memang yang menyebabkan kerusakan langsung dan ada faktor defensif. Faktor defensif ini adalah faktor yang melindungi gitu ya. Nah, faktor agresif ini salah satunya adalah faktor ada peningkatan asam lambung. Nah, faktor asam lambung ini faktor apa penyebabnya macam-macam tadi ya. Misalnya dia stres pikiran itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian tadi kafein itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Atau unsur agresif tadi yang sifatnya merusak. Misalnya apa? Asam-asam, ya pedas-pedas. Makanya kalau ada cerita waktu itu pernah ada satu apa namanya informasi kalau kita makan pedas-pedas dia merangsang asam lambung. Tidak, pedas itu capsaicin itu merusak lambung gitu ya. Nah, kemudian yang sifatnya defensif ini yang sifatnya melindungi. Nah, sifat yang melindungi ini memang macam-macam faktor kenapa dia jadi melindungi. Nah, misalnya saya ambil contoh adalah salah satunya adalah obat penghilang rasa sakit, ya, penghilang rasa sakit atau yang kita bilang NSAID misalnya kelompoknya, atau yang kalau di masyarakat tuh ada yang asam mefenamat, ya, kemudian juga asam mefenamat itu macam-macam, ya, kemudian juga ada yang kita bilang phenylbutazon, ya, ada yang juga bilang seperti apa namanya obat-obat yang koksib, misalnya kelompok-kelompok yang memang sifatnya ini ya. Kemudian juga beberapa obat-obatan misalnya untuk memang disebutkan sebagai penghilang rasa sakit gitu ya, asam mefenamat, ya metamfiron, nah itu juga tadi. Jadi itu yang menyebabkan penipisan. Nah, dia dua tuh unsurnya. Kalau obat penang sakit dia secara langsung merusak, kemudian dia juga membuat penipisan dari dinding lambung tersebut. Nah, hal-hal yang lain menyebabkan dinding lambung yang tipis, apalagi misalnya, nah misalnya tadi apa namanya pasien-pasien yang karena penyakitnya, yang kita bilang karena tensinya turun, drop segala macam, dia mengalami apa namanya aliran darah ke sana tidak lancar sehingga terjadi penipisan gitu ya. Nah, kalau orang sakit kencing manis bagaimana? Orang kencing manis juga bisa menyebabkan gangguan ya motilitas pada lambungnya, itu juga faktor defensifnya yang terganggu. Jadi ini sebelum kita apa namanya cerita tentang kopi ini masyarakat atau teman-teman yang hadir ini biar tahu dulu Iya. bahwa di dalam lambung kita itu ada keseimbangan faktor-faktor yang sifatnya agresif dan faktor-faktor yang sifatnya defensif. Kalau keseimbangan ini kita jaga bagus, alhamdulillah, insya Allah lambung kita aman. Tapi kalau keseimbangan kita ganggu, maka dia akan meningkat. Apa contohnya tadi? Minum kopi. Minum satu kopi satu cangkir boleh nggak? Ya cangkir katanya sebutkan sekitar 50-an gitu ya. Kafeinnya misalnya 50 gram masih miligram masih oke misalnya kan. Yang ditolerir berapa? Biasanya kalau udah 3 cangkir, Iya. nah, 3 cangkir kan sekitar 450 cc. Nah, di sini kan lagi tadi yang disebutkan oleh Dokter Fajar kan lagi ngetren minum 1 liter. Nah, itu 1 liter, tadi. Prof. Ya, makanya saya apa namanya waktu ada topik ini ya pas nih beberapa hari yang lalu saya ketemu nih pasien-pasien ini datang anak muda gitu lambungnya kambuh. Kenapa ya tadi minum saya 1 liter. Nah, kemudian saya juga lihat di kedai kopi, oh ternyata lagi tren
dijual kopi-kopi dalam 1 liter tersebut. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, ternyata ya itu ya maksudnya mungkin mau irit tapi tidak memikirkan dampaknya. Padahal saya bilang tadi yang ditolerir kita minum kopi itu ya kira-kira 150. Ingat nggak dulu ada obat-obat penghilang sakit yang ditambahin kafein. Nah, itu kita mesti Iya, hati-hati. Nah, memang iya, Prof. kafein itu ada dampak positifnya apa? Kita menjadi lebih seger minum kafein. Makanya kan kita jadi tidak ngantuk gitu ya. Walaupun ada pasien juga, ada orang juga minum kopi mau apa minum kopi ada gak minum kopi kalau mau tidur tidur aja gitu. Tapi pada sebagian orang dia malah alert. Jadi apa namanya ya melotot matanya seperti itu kan misalnya. Jadi itu tadi yang saya bilang tadi. Ya selain itu apa lagi? Nah, satu lagi dampak dari kafein ini juga apa? Jantung berdebar-debar ya. Juga akan berefek kepada hipertensi. Makanya kan mesti hati-hati tuh pasien-pasien dengan hipertensi tidak boleh juga mengkonsumsi kopi. Kafeinnya itu akan meningkatkan tekanan darah gitu loh. Jadi gitu Dokter Fajar, pertama ini introduksi kita ini ya, mudah-mudahan sebelum kita diskusi lanjut mengenai hal ini, jadi masyarakat atau teman-teman yang hadir di sini juga biar tahu bagaimana Iya, sih Prof. di dalam lambung kita tuh keseimbangan itu bisa terjadi. Dan kalau kita berhasil mempertahankan ini, menjaga dinding lambung tetap tebal, asam lambung juga tidak berlebih-lebihan, insya Allah kita tidak punya masalah dengan lambung kita gitu. Iya, Prof. Tadi dijelaskan sangat lengkap sekali, Prof, mengenai tadi keseimbangan antara lambung kan ada faktor agresif dan defensifnya, Prof ya. Ya, Seperti itu. Nah, salah satunya tadi kopi itu juga bisa berdampak juga, Prof ya, terhadap lambung. ya, Nah, jadi seperti keluhan-keluhan seperti itu. Nah, tadi kan sempat dibahas, Prof, mengenai kopi 1 liter tadi, Prof. Nah, kalau dari Prof Ari sendiri, ini kira-kira ada solusi nggak, Prof, dari kopi 1 liter itu apakah boleh disimpan, berapa lama disimpannya, atau bagaimana, Prof? Karena ada beberapa orang ini yang sudah bisa dibilang ini sudah ketergantungan dengan kopi, Prof. Kalau nggak ada ya, kopi, nggak bisa fokus gitu. ya nggak ada masalah. Kita sih bisa aja minum kopi 2 cangkir, 3 cangkir masih oke tadi. Tapi jangan 1 liter tadi. Nah, mengenai apakah bisa disimpan, besoknya bisa diminum lagi, tentu kita mesti lihat dulu bagaimana informasi tentang keamanan dari susu tersebut. Karena ada kan seperti kopi tersebut. Karena ada kan misalnya misu digunakan dalam 24 jam misalnya. Kan ada juga minuman-minuman setelah dibuka ini dikonsumsi 24 jam. Ya, kita mesti cek dulu bagaimana dengan kopi tersebut. Kalau kita cuma minum misalnya sekitar 400 cc, besoknya ntar 400 cc, ntar sisa hari ketiga, ya ini mesti dicek dulu. Apakah memang dia mempunyai pengawet yang bisa mempertahankan kualitas si kopi botol itulah kita bilang, itu Ya, sampai dengan 3 hari misalnya seperti itu. Ya setahu saya kan beberapa produk-produk yang memang oke, kalau produk apa jus gitu biasanya diperbolehkan. Tapi kalau kayak susu itu ingat-ingat loh, kalau susu kalau 24 jam dibuka kita nggak boleh konsumsi lagi. Dia cepat ya, rusak. Memang susu itu kan artinya menjadi media yang baik untuk tumbuhnya bakteri gitu ya. Ya mungkin kalau kopi tok saja mungkin tidak seperti susu gitu ya. Tapi ya. tetap kita mesti pelajari dulu bagaimana informasi di dalam kopi tersebut, bahwa apa bisa boleh nggak setelah dibuka itu bisa dipertahankan untuk digunakan dalam waktu 3 hari gitu. Baik, jadi terlebih baik tanyakan dulu ya, Prof ya, ke penjualnya mungkin, Prof ya. Ini Ya kopinya termasuk betul. yang ada pengawetnya atau enggak? Karena kalau nggak ada Ya, pengawet, mungkin bisa harus cepat dihabiskan juga ya, Prof ya. ya betul. Ya prinsipnya yang mesti dicek lagi. Tapi kan tadi misalnya dihabiskan kalau sakit kemana? Kalau saya bilang nggak usah Nah, beli yang itu dia. susu 1 liter. Ya Ya, kan kita kan artinya yang ditolerir itu hanya 3 cangkir. 3 cangkir itu kan sekitar 450 cc ya, 400 cc atau 50 cc. Ya udah kita keep aja di situ gitu loh. Jangan juga ya, kita mesti habiskan dalam 1 liter, atau tadi ya mungkin dalam satu rumah ada 3 orang, hmm. 4 orang misalnya yang bisa mengkonsumsi itu secara bersama-sama gitu. Baik, Prof. Jadi harus sebelum membelinya harus pintar-pintar juga ya, Prof ya. Kalau misalkan Ya, kira-kira yang minum hanya 1 orang, lebih baik yang ukuran kecil aja, Prof ya, jangan yang 1 liter betul. seperti itu. Betul. Iya. Ini Prof, kita sudah mulai banyak pertanyaan. Ini ada pertanyaan Ya, dari M. Rizky Erwin. Tergantung kualitas dan harganya ya, Dok. Nah, apakah
kualitas dari kopi dan harga ini mempengaruhi juga, Prof? Ya, kalau saya bilang sih bukan masalah harganya, yang penting kafeinnya itu berapa kadar kafeinnya itu. Nah, walaupun misalnya ada kan yang mengklaim bahwa kopi kami ini decaf ya, artinya decaf itu tanpa kafein. Ternyata, ya saya pernah baca itu salah satu artikel disebutkan bahwa decaf itu pun masih ada unsur kafeinnya gitu loh. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi decaf saja yang artinya D, kafein itu ternyata masih ada unsur kafeinnya gitu. Nah, produk-produk lain apalagi sih yang memang bisa mengandung kafein, teh seperti itu. Nah, makanya sering pertanyaan pasien, dok saya boleh nggak minum teh? Saya bilang kalau teh celup aja nggak masalah, karena kan komponen apa namanya konten dari kafeinnya kan nggak rendah. Tapi kalau Anda misalnya pakai teh tubruk, ya mungkin nilai kafeinnya juga jadi tinggi gitu loh. Iya. Jadi tadi tuh ya Prof, selain kopi juga teh juga harus hati-hati juga. Jadi kafein itu ya Prof yang berdampak ke lambung itu. Nah ini ada lagi pertanyaan Prof dari Arizal ST. Prof, saya GERD, kalau minum sedikit kira-kira 150 ml setiap hari boleh tidak? Ya, pertama begini, kalau kita bicara soal gastroesophageal reflux disease, itu memang adalah suatu keadaan di mana terjadinya reflux ya dari isi lambung. Nah, terus terang saja, memang mengobatinya ini jangan sampai reflux itu, karena suhu pH asam lambung itu kan sekitar pH 1 sampai 2. Sedangkan kerongkongan kita itu bisa mentolerir itu hanya sekitar 4 pH 4 gitu loh. pH 4, pH 5. Jadi kalau asam lambung itu naik ke atas reflux itu pasti akan berpengaruh. Oleh karena itu memang saya kembalikan lagi, Anda GERD-nya lagi kambuh atau tidak, atau GERD-nya lagi minum obat atau tidak. Seumpamanya Anda lagi minum obat, misalnya GERD-nya lagi minum PPI dan tenang, ya silakan kalau mau nyoba minum kopi misalnya. Iya. Nah, karena apa? Dalam kondisi tersebut pasti pH lambung Anda itu sudah dalam kondisi 4 atau 5. Sehingga kalaupun dia reflux tidak perih. Ada tambahan kopi pun juga nggak akan ngangkat gitu ya misalnya. Nah, kalau memang ini lagi keadaan akut, lagi benar-benar naik asam lambung, malam juga mesti tidur pakai bantal tinggi, kemudian juga masih reflux ya, saya sih tidak menganjurkan untuk minum kopi gitu loh. Tapi kalau sudah stabil, pun stabilnya dengan obat, ya kita masih bisa mentolerir bahwa Anda bisa minum kopi tersebut. Gitu. Baik. Jadi tergantung kondisi GERD-nya lagi, Prof. Ya, betul. Kalau kalau sedang ada serangan tadi akut itu, disarankan jangan dulu ya, Prof. Ya. Ini banyak sekali nih Prof, viewers kita yang bertanya nih, seperti ini silakan. Banyak yang pecinta kopi juga Prof. Iya pastilah, kita kan kopi ini udah seperti budaya di masyarakat kita ya, apalagi sebelum pandemi ini kan kedai kopi di mana-mana ya. Tentu dengan situasi kopi ini kan mereka juga ya biar ya orang juga pikir gini, nggak bolak-balik lagi beli kopi, maka beli aja 1 liter. Cuman masalahnya 1 liter itu dikonsumsi dalam waktu 1 hari ya, itu jadi masalah. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi nih Prof. Ada pertanyaan dari Anugrah Astri. Prof, kalau masalahnya radang usus, apakah kopi tidak boleh atau dibatasi? Ya, kalau kita bicara radang usus itu kan penyebabnya lain lagi. Ya. Yang kita bicarakan di sini kopi berpengaruh pada lambung. Lambung tadi asam lambung. Kalau radang usus, ya biasanya itu berhubungan dengan makanan-makanan yang berlemak, ya kan, coklat, keju, lemak. Nah itu di situ biasanya. Ya, jadi artinya suatu keadaan-keadaan yang memang absorpsi atau penyerapan usus menjadi terganggu, atau memang karena ada gangguan peradangan sehingga proses penyerapannya terganggu. Oleh karena itu, sedangkan penyerapan itu perlu enzim, biasanya pada makanan-makanan yang sulit dicerna. Makanan sulit dicerna itu antara lain adalah makan-makan dengan komponen coklat, keju, lemak. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Kalau kopi bagaimana? Ya secara langsung kopi tidak menyebabkan itu. Cuman begini, kopi itu memang bisa meningkatkan motilitas usus. Jadi seumpamanya Anda punya radang usus, tapi kok setelah minum kopi jadi mules, ya mungkin mesti dihindarin gitu. Tapi tidak semuanya berdampak demikian. Jadi saya tidak spesifik bilang bahwa kopi mesti dikurangin misalnya. Tapi tadi sekali lagi, kalau Anda rasa setelah minum kopi menjadi tidak nyaman, ya sebaiknya dihindarin gitu.
Baik. Jadi kalau usus itu sendiri lebih ke makanan yang berlemak ya, Prof, tadi, Prof, ya? Ya, betul. Seperti coklat, Coklat, keju-kejuan. keju, lemak, ya. Oke, baik, Prof. Ini kita lanjut lagi, Prof. Ini ada lagi pertanyaan dari Ana_Ike. Prof, kalau ada gastritis, apakah harus stop total kopi dan susu? Saya ada nyeri perut sudah setahunan ini, sudah endoskopi, ada gastritis. Meski nggak parah, tapi sering perih perutnya. Ya, jadi ini mungkin buat teman-teman yang lain ya, biar tahu juga pengertian gastritis. Jadi gastritis itu adalah suatu peradangan di lambung, gaster. Gaster itu kan lambung, jadi peradangan di lambung. Nah, kalau definisi gastritis itu artinya dokter sudah melihat secara endoskopi. Jadi betul tadi disebutkan kalau dia bilang gastritis itu berarti sudah di endoskopi. Oke. Nah, ada derajat-derajatnya gastritis tersebut. Nah, misalnya, dan kita bisa obatin gastritis tersebut. Jadi misalnya kita obatin terapi, misalnya dalam 2 bulan dari pengobatan. Jadi pertanyaan saya udah diobatin secara tuntas belum? Misalnya dalam pengobatan minimal 2 bulan. Kalau belum, ya berarti itu luka mungkin aja masih ada. Karena apa? Belum pernah tuntas diobatin. Nah, bagaimana? Boleh nggak minum kopi? Ya sekali lagi, kalau kita memang merasa itu belum tuntas diobatin, ya jangan minum kopi dulu. Artinya apa? Bahwa dia masih ada proses peradangan. Kalau ada peradangan, itu asam lambung akan memperberat kondisi peradangan tersebut. Makanya tadi, kopinya sementara dikurangin dulu. Tapi kalau ternyata udah nggak ada keluhan, kambuhnya sekali-sekali, ya bisa saja mungkin itu insidental istilahnya karena memang salah makan mungkin dia kambuh gitu ya. Jadi lihat lagi aja deh. Pokoknya prinsipnya begini. Kan saya sudah jelaskan bahwa kopi itu mengandung kafein dan kafein itu bisa meningkatkan asam lambung. Oleh karena itu ketika Anda merasa bahwa lambungnya oke, mau nyoba secangkir silakan. Tapi ketika Anda minumnya lebih dari 3 cangkir, orang normal aja akan timbul masalah. Saya pun misalnya ketika minum kopi yang terlalu pekat itu perasa perih juga. Walaupun saya tidak ada sakit mah dengan tidak lambung. Coba aja misalnya teman-teman yang memang tidak mempunyai masalah lambung minum kopi aja yang pekat gitu. Ya, misalnya apa namanya espresso ya, Dokter Fajar ya. Jadi misalnya espresso misalnya sampai double espresso atau mungkin triple espresso bisa perih tuh lambung kita tuh. Iya, jadi itu yang dihajar. Tapi memang kita melek rasanya. Dan apa namanya pasti menjadi lebih alert ya, lebih semangat gitu loh. Karena apa? Dengan kafein dosis tinggi tersebut itu. Dan biasanya memang kafein ini juga bisa apa namanya beberapa keadaan itu bisa mengurangi sakit kepala juga. Berapa pasien migrain saya kadang-kadang beberapa pasien, dok saya kok habis minum kopi rasanya enak kepala saya. Memang begitu, ada efek kafein yang menyebabkan hal tersebut. Makanya kadang-kadang dokter neurologi juga meresepkan kafein ya di dalam apa namanya resepnya untuk menambah itu tadi gitu. Baik, Prof. Jadi kalau untuk gastrit kan sudah yang bisa dibilang sudah sembuh dari gastrisnya, sedikit-sedikit mungkin masih boleh ya, Prof ya, untuk mengkonsumsi kopi. Ya, prinsipnya tadi coba diukur-ukur dulu ya, diukur-ukur dulu. Jangan dikonsumsi secara berlebih-lebihan karena Anda kan baru problem nih lambungnya misalnya seperti itu. Baik, Prof. Ini ada lagi pertanyaan nih, Prof, dari Mia Napis. Dok, apakah faktor agresif masing-masing orang berbeda? Dan apakah ada hal yang bisa membantu menebalkan dinding lambung? Wah, menarik nih, Prof. Pertanyaannya, Prof. Ya, betul. Jadi pertama, faktor agresif orang itu memang individual sifatnya, ya individual. Artinya individual kan tergantung tadi bahwa faktor agresif tersebut, pertama, tergantung apa yang kita konsumsi salah satunya. Misalnya tadi kita mengkonsumsi terlalu banyak asam-asam pedas-pedas misalnya, itu bisa menyebabkan kerusakan di situ ya, walaupun tidak seperti apa namanya sampai berat lah gitu ya istilahnya kalau umpamanya apa namanya asam atau pedas. Tapi kalau asam cuka itu ya tajam ya kan, bisa merusak. Kalau cabai, capsaicin cabai yang benar-benar dari cabainya buah cabai itu sebenarnya orang kebanyak itu pun nggak sampai luka sampai hebat. Yang jadi masalah kadang-kadang obat penghilang rasa sakit, kalau itu memang merusak langsung directly. Si komponen dari obat tersebut merusak langsung. Jadi tadi tergantung kita tadi. Kalau yang satu orang ini memang mengkonsumsi asam pedas yang berlebih-lebihan, tambah lagi dia sering mengkonsumsi obat sakit kepala, ya tentu
Jadi lambungnya dihajar terus dengan faktor agresif gitu ya. Iya. Tambah lagi misalnya dia suka minum kopi, asam lambungnya meningkat. Udah gitu orangnya stresan, tambah lagi. Jadi Oke. jelas itu berlebihan. Nah, bicara soal penebalan dinding lambung. Nah, penebalan dinding lambung ini kita sifatnya memprevention, mencegah tadi. Ya, Hmm. termasuk tadi itu menjaga agar gula darah kita tetap normal untuk pasien yang DM. Sehingga Oke. tidak terjadi yang kita bilang gangguan dari motilitas usus, gangguan dari motilitas lambung. Jadi lambungnya tetap stabil, tenang dia. Kemudian juga tadi menghindari konsumsi obat-obat penghilang rasa sakit yang bisa menyebabkan penipisan lambung. Itu juga menjadi hal yang Baik. penting gitu. Jadi apalagi upaya-upaya yang lain yang bisa dikerjakan. Nah, disebutkan juga misalnya bahwa memang itu ada obat-obat memang yang memperkuat dinding lambung ya. Jadi kita bilang Oke. mukoprotektor, itu nama obatnya mukoprotektor. Tapi sekali lagi kalau kita tidak ada masalah, kita tidak perlu mengkonsumsi obat yang sejenis mukoprotektor itu, yang Ya. mukoprotektor jadi memproteksi mukosa kita gitu. Jadi kayak melapisin. Tapi kalau kita nggak ada masalah, tidak perlu kita lapisin. Makanya Oke. tadi ini Baik. ada beberapa orang-orang dengan faktor risiko ya yang memang mempunyai faktor risiko yang dimana apa namanya resiko terjadinya perlukaan apabila mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit. Nah, kita berikan mukoprotektor, kita lindungin lambungnya tebal sehingga apabila obat itu sampai ke lambungnya, dindingnya sudah siap menerima asam lambung tersebut, menerima agent dari obat penghilang sakit yang merusak lambung tersebut. Baik, Prof. Jadi kalau untuk membantu menebalkan dinding lambung ini lebih baik preventif tadi ya, Prof ya. Jadi Ya, betul. dihindari makanan-makanan yang pedas, terus Ya. kopi, dan juga tadi teh yang diseduh, yang Ya. secara tubuk itu ya, yang ada Ini juga ada kafeinnya, Prof. pertanyaan dari ini nih, Fajar. Ini ada pertanyaan. Oh ya, Prof, ada Ya. pertanyaan. Oh ini Prof, dari M. Rizky Erwin, apa jenis kopi yang dipakai berpengaruh terhadap kesehatan? Tadi ini Prof. Nah ini Ya. saya juga sempat mencari juga Prof. Jadi jenis-jenis ini banyak Prof. Ada espresso, ini yang paling kuat kafeinnya. Lalu ada macchiato, ini espresso campur susu. Terus ada cappuccino, ada Ya. latte juga. Nah ini apakah berpengaruh Prof dari jenis-jenis tadi? Ya, jadi sekali lagi itu berhubungan dengan tingginya apa namanya kandungan daripada kafeinnya tadi. Ya, kita mesti pelajarin dulu tuh berapa sih apa namanya komponen dari kafein. Yang ditolerir itu di bawah 150 mg total ya. Nah, saya juga nggak paham di masing-masing kopi itu ya, kalau double espresso atau triple ya udah pasti itu kafeinnya tinggi ya. Nah, kemudian bagaimana yang campur susu? Terus terang saja susu ini bisa menetralkan tadi. Ya, susu bisa jadi pelapis ya, susu bisa menjadi pelapis dari dampak itu. Jadi memang saya pun kadang-kadang memilih untuk mengkonsumsi kopi dicampur susu dibandingkan kopi yang memang murni kopi saja, karena memang ada komponen susu yang dikonsumsi bersamaan dan susu ini bisa menjadi pelapis dari efek dari kafein tersebut. Gitu. Baik, Prof. Ya, ini ada satu banyak lagi, sekali. ada dua lanjut, pertanyaan Prof. nih. Itu silakan, Terfajar. Oh ya, ini Prof. Dari Zem_Bawazir. Apakah kopi Arabica dicampur dengan parutan jahe asli aman di lambung, Prof? Ya, jahe ini kan termasuk herbal ya. Jahe ini pada beberapa orang memang rasa pedih ya pasien ya. Tapi saya coba aja dulu gitu ya, buat kita bisa apa enggak. Prinsipnya saya like kopi Arabica. Kembali lagi, saya juga tidak paham apakah komponen kopinya itu berapa di situ, komponen kafeinnya. Jadi mesti dipelajarin dulu. Tapi sebenarnya kita bisa mengukur sih. Kalau kita memang tidak mempunyai masalah lambung, kita coba aja dulu komponen kopi Arabica dengan potongan jahe ini bagaimana? Berpengaruh nggak perih di lambung kita? Kalau lambung kita nggak ada masalah ya silakan bisa digunakan. Tapi sekali lagi, ketika kita mempunyai permasalahan pada lambung, ya sekali lagi nih, kalau kita mempunyai permasalahan pada lambung ya kita harus hati-hati mengkonsumsi apa namanya kopi yang mengandung tadi ya asam lambung tadi gitu, yang artinya bisa merangsang timbulnya asam lambung tadi gitu. Ini kayaknya udah ada satu lagi. Oh, rame nih, Fajar nih pertanyaannya tentang kopi nih ya. Iya, Prof. Ya, silakan. Prof, kalau kopinya di cold brew, apakah lebih bagus, Prof? Ya, ini ya terus terang saya ya di cold brew ya. Jadi sekali lagi begini ya, intinya memang
kalau dalam bentuk panas itu ya dibandingkan dengan bentuk dingin gitu. Sebenarnya air panas, air dingin itu tidak akan mempengaruhi banyak dengan komposisi keseimbangan tadi. Ya, sekali lagi maka saya kembalikan lagi. Sebenarnya yang kita lihat adalah kandungan kafeinnya bagaimana. Oke. Ya, jelas misalnya kalau kita bicara soal pertama kan jelas di awalnya kan pasti dipanaskan dulu ya kan ketika kopi tersebut ya kan kopi tersebut untuk membentuk kopi dipanaskan dulu baru dicampur air berikutnya. Jadi saya rasa tidak ada hal yang signifikan mau dalam bentuk dingin maupun dalam bentuk panas untuk berdampak pada lambung. Yang penting adalah ya tadi komponen kafeinnya bagaimana gitu. Baik, Prof. Nah, ini ada Ya. pertanyaan menarik nih, Prof. Dari Ya. Dr. Yusufa Fardi, Prof. Maaf, Ya. Prof, cara ngukur intake kopi yang sesuai dengan tubuh bagaimana, Prof? Apa cukup trial and error saja? Lalu kalau minum kopi tapi sebelumnya sudah konsumsi PPI atau sukralfat bagaimana, Prof? Wah, menarik ini, Prof. Ya, jadi pertama tadi saya bilang ya kalau yang ditolerir itu kalau dosis kita konsumsi kurang dari 150 miligram. Ya, jadi kita memang mesti pelajari dulu komponen-komponennya itu berapa, ya kan? Nah, kemudian bagaimana nih kalau kita memang peminat kopi minum ya PPI itu kan dikonsumsi. PPI itu adalah penghambat pompa proton. Yaitu obat yang bekerjanya menekan produksi asam lambung. Nah, ini dia biar tahu teman-teman semua nih. Apa sih contohnya PPI? Ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ya, esomeprazol, rabeprazol. Nah, ini yang zol-zol ini. Dia sifatnya menekan produksi asam lambung. Proton pump inhibitor. Jadi penghambat pompa proton. Pompa proton ini yang menghasilkan asam lambung. Nah, jadi bagaimana nih tadi kan pertanyaannya, kita senang kopi, tapi lambungnya mau aman. Boleh nggak minum PPI dulu? Boleh. Jadi PPI dikonsumsi setengah jam sebelum makan. Nah, kita harapkan dalam waktu setengah jam ini, dia sudah mulai bekerja, produksi asam lambung sudah mesti dikurangin. Nah, sehingga tadi mungkin pH lambung tuh udah mulai naik, mungkin 3 atau 4. Nah, tambah lagi minum sukralfat, boleh nggak dikasih lapis lagi? Ya, insya Allah sih kalau itu selamat sudah. Kemungkinan kecil dia dampaknya. Tapi kan ya kembali lagi itu kan cara mensiasati. Kalau kita sehat nggak ada masalah. Saya minum kopi 2 cangkir, 3 cangkir sehari. Alhamdulillah memang saya nggak ada masalah dengan lambung, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda memang peminat kopi, kebetulan lagi ada masalah lambung, ya silakan tadi menggunakan tip and tricks tadi itu. Jadi artinya kita tekan dulu produksi asam lambung sehingga pH-nya sekitar 4, 5 atau bahkan 6. Ya, ditambah lagi sukralfat sebagai pelapis. Sukralfat itu mukoprotektor tapi sifatnya cuma melapis dalam, dia tidak sampai dalam. Kalau yang sampai dalam melapiskan, lebih baik itu obat-obat seperti yang saya sebutkan seperti rebamipid. Ya, rebamipid itu produknya macam-macam, ada ya teprenon juga ada, tapi juga teprenon udah jarang, yang sekarang lagi banyak malah rebamipid. Jadi sifatnya dia itu memang melapisi lambung, dia lebih langsung ke dalamnya. Kalau sukralfat hanya permukaan saja. Ya, saya pernah melakukan riset dulu ya waktu ya mungkin belasan tahun yang lalu lah di awal-awal ketika sukralfat ini muncul itu kita lihat riset. Setelah pasien itu minum sukralfat, kita lihat endoskopinya dia masih nempel memang di permukaan lambung. Tapi kita semprot saja itu tipis langsung hilang dia gitu loh. Jadi artinya apa? Dia cuma pelapis sesaat aja. Nah, tapi kalau rebamipid dia bekerjanya lebih dalam lagi gitu untuk meningkatkan ketebalan usus tersebut. Baik, Prof. Nah, ini kita lanjut lagi, Prof. Tadi kan sempat dibahas mengenai diabetes, Prof. Ini ada pertanyaan dari Miss _ Mariska. Prof, kalau kopi untuk pasien diabetes boleh nggak, Dok? Jika gulanya masih boleh sedikit, ada batas toleransi nggak, Dok? Atau diganti dengan madu atau pemanis buatan, apa boleh? Ya, prinsipnya kan begini, kalau kita mempunyai kencing manis, DM, apalagi gula darah tidak terkontrol, memang kita harus menghindari menghindari gula-gula yang sifatnya simplek, sederhana kita bilang, seperti gula pasir itu tadi. Nah, jadi mesti yang karbohidrat yang kompleks, jangan karbohidrat yang simpel. Nah, sekarang bagaimana? Ya, boleh silakan pemanis buatan itu 0 gulanya. Atau madu, tapi madu asli. Madu asli itu kan dia lebih kompleks dibandingkan gula pasir misalnya.
Tapi tetap ketika kita ini apa namanya dikonsumsi, kita tetap mesti menghitung nilai kalorinya. Karena madu pun walaupun memang ini istilahnya bukan dari gula pasir, itu kan tetap ada nilai kalorinya. Berapa itu nilai kalorinya? Nah, misalnya dalam satu gelas, 1, 2, 3 sendok, oke, 100 kalori, itu udah ada nilai kalorinya. Jadi kalau dia makan madu, tambah lagi nasi apa, itu berarti bisa menjadi berlebih-lebihan. Jadi silakan dikonsumsi, tapi tetap nilai kalorinya itu harus diperhatikan. Cuman kadang-kadang kan begitu, ini makan buah aman. Buah kalau terlalu berlebih-lebihan pun ada nilai kalorinya. Jadi tetap kita mesti hitung bahwa kan ada pembatasan kalori buat pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Itu keterangan saya. Baik, Prof. Ya, dan satu lagi tadi, apakah minum kopi boleh apa enggak? Ya, selama lambungnya oke dan efek daripada DM-nya belum menyebabkan yang kita bilang gastroparesis, pasien kembung begah, ya silakan, nggak ada masalah kita mengkonsumsi kopi gitu loh. Tapi kalau memang sudah ada masalah, pasien suka kembung, suka begah, berarti dinding lambungnya udah mulai tipis tuh. Faktor defensifnya udah mulai menurun, sehingga bisa saja relatif. Jadi artinya peningkatan relatif yang nggak terlalu tinggi saja itu sudah menyebabkan gangguan pada lambungnya. Baik, Prof. Nah, ini banyak sekali, Prof, pertanyaan ini, Prof. Yeah. Nah, ini kita lanjut lagi, Prof, dari Septian to Finley. Prof, kalau kopi yang dijual saset, kafein juga tidak jelas jumlahnya berapa, Prof. Apa bisa sebabkan luka di lambung mungkin ini, Prof? Ya, prinsipnya tadi ya, kita memang mesti tahu dulu. Tapi saya rasa bisa dicari kok, di googling aja ingredientnya itu kopi berapa kafeinnya. Tapi memang yang saset ini, cuman kan kadang-kadang macam-macam lah isu mengenai yang saset ini ya. Kalau saya sih, yang penting taste kopinya dapat apa enggak gitu ya. Kemudian kita juga merasa lebih nyaman, misalnya lebih bright setelah minum kopi, ya silakan aja. Tapi tetap kita mesti tadi bisa ngukur-ngukur berapa banyak sih setelah kita minum kopi sasetan itu kok terasa perih gitu loh. Berarti mungkin sudah ambang batasnya kita lewatin sehingga dia timbul nyeri tersebut. Tapi kalau masih oke, berarti masih oke. Tapi sekali lagi saya bilang tadi bahwa kafein itu bukan saja menyebabkan masalah di lambung. Kafein ini juga bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Kan sering pasien tuh minum kopi, jantungnya berdebar-debar ya. Itu mungkin dari situ, tambah lagi dia punya GERD, asam lambungnya jadi naik, jantung itu tadi bisa. Satu lagi ya, jadi dan bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi untuk pasien-pasien yang memang mempunyai masalah itu harus diperhatikan ke arah situ. Gitu. Baik Prof. Ini banyak sekali nih Prof, pertanyaan lagi nih Prof. Nah ini dari Rifanda_Angga, Prof lagi musim nih kopi campur coklat. Tapi diseduh dengan air dingin seperti es kopi. Nah ini bagaimana nih Prof? Kopi kekinian ini Prof, es kopi susu. Ya, sekali lagi begini, kalau Anda sehat nggak ada masalah. Saya mesti ngomong begitulah. Kalau Anda sehat silakan aja, mau dicoba silakan kalau sehat lambungnya ya. Tapi kalau lambungnya bermasalah, pertama dari segi kafeinnya tadi. Kopi tadi mengandung kafein. Kemudian dari segi susunya sendiri dan juga misalnya coklat itu termasuk juga fat ya, dari lemak itu menyebabkan pengosongan lambung menjadi terlambat akibat dari coklat keju ini. Dan coklat dan keju ini, cheese ini juga bisa menyebabkan pelemahan dari klep antara lambung dengan kerongkongan. Klep itu juga menurun di situ ya. Ini kita udah pernah melakukan risetnya juga di situ. Jadi artinya apa? Bahwa pada orang-orang ini, ya pada itu, tadi tuh kalau dia memang mempunyai masalah lambung, sudah minum kafein, naikin asam lambung, udah gitu lambungnya dibikin lambat, ya kan, tambah dia kontak dengan asam lambungnya tinggi, tambah lagi klepnya dilemahkan, ya otomatis jadi bermasalah. Sering pasien-pasien itu datang setelah minum kopi susu, full cream plus coklat. Nah, gitu tadi. Itu tadi mesti diperhatikan. Jadi ya prinsipnya sekali lagi kalau sehat silakan. Cuman kalau ada mempunyai masalah di lambung ini ya bisa jadi masalah. Baik Prof. Jadi harus introspeksi diri ya Prof ya. Kalau ini kayaknya pertanyaan makin banyak nih Dr. Fajar nih. Ini lagi pertanyaan. Tuh silakan Dr. Fajar. Oh iya, dari Elprit D-nya 3. Prof, izin bertanya, kalau mengkonsumsi kopi setiap hari atau untuk koas, tidak apa-apa. Nah, ini mungkin untuk rutin setiap hari, Prof. Apakah boleh ini, Prof?
Ya, saya bilang gini, kalau Anda sehat, ya apalagi untuk kok silakan aja minum kopi. Kalau sehat nggak masalah, saya bilang saya minum 2 3 cangkir sehari nggak apa-apa insya Allah. Karena memang saya sehat lambungnya gitu loh ya. Iya. Tapi kalau memang ini pertanyaan lengkap udah ya. Jadi gitu ya Itu ya pertanyaannya. terpotong Prof sampai tidak apa-apa Nggi Prof. Mungkin Prof ya, kepotong Prof titik-titik Ya selalu. nggak ah Di saya nggak bisa. terpotong Prof di layar. Iya. Ya ini Tidak juga apa-apa terpotong Nggi. juga nih. Iya, Ya mungkin nggak tidak bisa ya. apa-apa Nggi Prof dari Oh sampai iya situ mungkin apa-apa ya pertanyaan. oke ya Ah, betul ah. ya. Jadi Nggak prinsipnya nggak apa-apa berarti apa-apa dari Prof. ya kan tadi kalau sehat sih nggak masalah ya kan lagi. Oke ini ada lagi nih. Nah ini Prof, dari Khalid Bahar. Prof, apakah orang yang hobi minum kopi-kopi di gerai kopi plus sering migrain, apakah pengaruh ke lambung? Ya, jadi saya bilang tadi ya pada orang-orang tertentu itu kalau minum kopi migrainnya jadi hilang karena kafein itu juga bisa Hmm, berpengaruh ke vaskuler. Migrain ini kan macam-macam, ada yang bisa berhubungan ya. dengan vaskuler. Itu biasanya kalau minum kopi Hmm, malah lebih enak dia. oke. Nah, tapi sekali lagi nih, ya apakah pengaruh ke lambung? Tadi kalau lambung kita sehat nggak ada masalah minum kopi. Cuman kalau lambung kita bermasalah, ini yang saya bilang kopi mengandung kafein bisa meningkatkan asam lambung gitu. Jadi pada beberapa pasien merasa dok saya kalau minum kopi kok jadi seger, jadi enak, kepala hilang, kelayangannya memang betul begitu, pekerjaannya kafein itu bisa begitu. Cuman ya tadi, jadi tapi kok lambung saya jadi kambuh ya berarti ibu mesti apa namanya ya jangan berlebih-lebihan karena besok Iya, bisa apa namanya bisa menjadi masalah di lambungnya gitu loh. baik, Oke, baik ini Prof. Jadi kayaknya masih kalau ada jadi beberapa pertanyaan lagi nih satu lagi. iya, ini. Oke, ini Prof terkadang setelah meminum kopi 20 menit kemudian menjadi lemas, gemetar, apa penyebabnya? Menarik Ya, ini Prof. saya sih cenderung ini berhubungan dengan asam lambung. Berapa pasien-pasien Oke. asam lambung ketika asam lambungnya tinggi, dia merasa lemes badannya, nafsu makan menjadi Hmm, menurun, ya. Otomatis kan kalau kita jadi susah makan, itu otomatis jadi lemes dan bisa aja timbul iya, gemeteran gitu loh. Tapi memang bisa saja pada orang-orang tertentu, kafein itu berefek seperti tadi, gemeteran, jantung berdebar-debar, yang saya bilang tadi, takikardi gitu ya. Nah, baik. jadi memang kita sendiri yang harus mengenali apa sih dampak minum kopi terhadap tubuh kita itu. Tolong diperhatikan gitu ya. Kalau memang tadi merasa ya objektif juga nggak apa-apa. Kita kan gampang nih cek nadi, dilihat aja di sini Mm-mm. kan diperiksa nadi. Ini kan terasa denyut nih sekarang nih. Ya kita ukur aja nih dalam 60 detik, dalam 60 ya 1 menit ya 60 detik kita hitung berapa. Kalau dalam 1 menit ini ternyata rate-nya 60 sampai 100 normal. Tapi setelah kita lihat ini kok rate-nya sampai 120 setelah minum kopi, nah hati-hati. Berarti kopi udah menyebabkan takikardi yang tidak normal gitu loh, berlebih-lebihan gitu loh. Jadi ini harus Iya. diperhatikan memang. Kan juga sekarang banyak smartwatch juga, Prof. Jadi pakai jam bisa tahu denyut nadinya, Ya, Prof. ini juga ada lagi tuh pertanyaan Nah, tuh. ini Prof dari Siti Kurnia F. Dok, jika klep kerongkongan yang melemah bisa dikuatkan kembali menjadi normal? Ya, pertama begini, prinsipnya adalah kita mencegah agar klep itu tidak bertambah lemah. Misalnya Oke. apa tadi? Menghindari konsumsi makanan-makanan mengandung coklat, keju, lemak, ya kan? Ada nggak obat-obat yang bisa memperkuat? Ya sebenarnya tidak ada obat yang memperkuat. Hanya artinya upaya-upaya kita untuk jangan memperburuk keadaan gitu loh, ya kan? Memang disebutkan ada beberapa obat bekerja untuk memperkuat, tapi itu sebenarnya efeknya nggak terlalu signifikan gitu loh. PPI ngapain? PPI itu mengurangi menekan produksi asam lambung sehingga pH itu tinggi. Jadi kalau pH-nya 4 sampai 5 ketika dia balik arah tidak bikin perih. Yang bikin perih itu kan Iya, iya. ketika asam lambung yang pH-nya 1,2 itu naik ke tempat yang sebenarnya dia cuma siap menerima pH 4 sampai 6, 4 sampai 5 atau Oke. 6 gitu. Jadi perih dia rasanya gitu. Kan panas dada, makanya sering pasien itu yang kita bilang heartburn, panas dada seperti terbakar ya. Karena tadi pH 1 sampai 2 itu ada di dalam kerongkongan kita. Ya, Kerongkongan tadi ya. makanya bisa sampai luka misalnya kan seperti itu. Baik, Prof. Baik. Ini Prof, ada pertanyaan dari sejawat nih Prof, dari Dr. Ya. Reynaldo Alexander. Izin bertanya Prof, apa kopi boleh dikonsumsi oleh pasien-pasien yang mengalami konstipasi? Terima Ya, kasih ilmunya Prof ya. ya tadi saya sebutkan beberapa pasien-pasien itu kopi justru meningkatkan peristaltik usus ya. Jadi prinsipnya begini, tapi kita tidak boleh bilang dia dia konstipasi udah dikasih aja kopi biar tidak. Tapi Iya. tadi bahwa dia ada efek
peningkatan motilitas usus. Jadi silakan aja, ada beberapa pasien tuh, dok saya habis makan, habis minum kopi jadi mules mau BAB. Ya silakan, kalau BAB-nya normal nggak apa-apa gitu. Kalau BAB-nya jadi mencret kan jadi masalah gitu loh. Baik. Jadi ini menjawab juga Prof, ini pertanyaan dari Ade Suryani juga, kenapa kalau habis minum kopi pengen langsung BAB? Karena tadi itu Prof tadi, motilitasnya Prof ya. Betul, jadi tadi motilitasnya itu yang terganggu gitu loh. Ini udah ada dijawab tadi ini ya, Prof, yang masalah menarik, Prof. Iya tadi. Ini yang tadi Prof sama Prof. Ya, sudah ya betul. Jadi memang kafein itu bisa meningkatkan peristaltik usus ya kan. Tapi tidak berperan sebagai obat untuk pencahar. Tidak bisa kita klaim bahwa kafein ini sebagai pencahar, tapi memang ada pengaruhnya ke situ sebagai meningkatkan motilitas usus. Motilitasnya, baik Prof. Ini kita lanjut lagi. Ini tadi ada pertanyaan yang menarik. Ini Prof, ada tadi pertanyaan menarik nih Prof. Dari Rifanda Ansor Angga, kalau kopi dalam bentuk permen itu aman tidak dok? Kan banyak permen-permen rasa kopi. Nah, ini yang kita mesti bedakan. Jadi sama juga nih, sering pasien-pasien, dok saya minum susu coklat, boleh nggak? Nah, saya tanya, susu coklat tuh benar-benar coklat? Bukan. Susunya taste coklat. Nah, kalau taste-nya saja saya rasa nggak ada masalah. Oke. Ya kan sekarang kan lagi tren tuh, tadi Anda bilang tadi permen rasa kopi. Ya mungkin taste-nya kopi, boleh. Kalau taste-nya kopi kan nggak ada kafeinnya. Kalau memang ada masalah dengan lambung, ya kan? Jadi memang ada beberapa, kayak kemarin saya beli apa ya, ada kue gitu, kopi, taste kopi gitu ya, rasa kopi ya, kopi taste misalnya kan gitu, atau pokoknya sesuatunya itu terasa wanginya seperti kopi misalnya, ya kan? Itu sebenarnya sejatinya nggak ada masalah, karena dia sebenarnya tidak mengandung kafein, cuman rasanya itu dibuat seperti rasa kopi gitu loh. Jadi seperti juga pasien tadi nanya, dok saya boleh nggak minum susu coklat? Kalau coklat yang seperti misalnya saya ambil contoh nih, mohon maaf, dari Ovaltine, Milo, itu memang susu coklat, itu coklat di situ ya kan? Atau minum coklat sekalian itu coklat sebenarnya. Tapi kalau tadi nih minum susu rasa coklat, nah kalau susu rasa coklat itu sebenarnya coklat itu hanya dalam bentuk taste-nya saja, rasa saja, taste-nya, tapi tidak dia mengandung coklat ada di situ gitu. Baik Prof. Ini kita lanjut lagi Prof. Ini ada pertanyaan menarik juga Prof dari Frida Nura. Prof izin bertanya, apakah ada waktu yang tepat untuk mengonsumsi kopi seperti bangun tidur biar fresh atau menunggu saat mengantuk? Prof, terima kasih Prof. Ya, jadi kan memang begini, ada orang-orang yang mengkonsumsi kopi itu memang dalam rangka tadi. Tujuannya apa? Untuk membuat dia fresh. Biasanya kan pagi hari, tapi sekali lagi kalau bisa tadi kalau memang mau bercampur susu kan ada pelapisnya. Jadi jangan benar-benar kopi hitam langsung dikonsumsi pagi-pagi. Walaupun ada beberapa pasien itu nyaman. Tapi ada penganan lain lah. Misalnya disertai dengan singkong rebus misalnya, atau sepotong roti bakar misalnya ya, untuk menemani minum kopi tersebut, atau pisang goreng misalnya kan gitu. Silakan. Tapi tidak kopi murni saja, karena tadi kita butuh juga tuh lambung itu ada pelapisnya juga dari makanan. Jadi ketika asam lambungnya naik ya sekalian bertugas untuk mencerna makanan yang kita konsumsi gitu loh. Jadi itu bisa seperti itu pilihannya ya, kita mengkonsumsi kopi bersarangan daripada pagi hari. Dan kemudian betul tadi ketika udah mulai ngantuk ya kan, kopi itu kafein itu akan membuat kita fresh lagi. Nah, cuman ini saya bilang, saya selalu menyampaikan dari kesempatan, apalagi sekarang di musim COVID seperti ini, usahakan tidur itu 6 jam sehari. Karena 6 jam tidur benar-benar tidur. Nah, saya banyak pekerjaan dok, sehingga saya mesti minum kopi atau tadi ini ya. Anda mesti lihat ya, misalnya energy drink yang ada di market itu, sebenarnya kuncinya itu kafein itu. Intinya itu kafein. Jadi artinya apa? Kita dipaksa untuk otak kita ini tetap alert. Tetap on terus. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena kita memaksa tubuh kita untuk bekerja, padahal dia sudah istirahat, minta istirahat. Apalagi di era COVID ini. Ya tentu kalau sore siang-siang, jam-jam 1, jam 2 di kantor ya janganlah. Itu kan memang untuk waktunya masih bekerja. Tapi ketika di rumah, udah jam 9, jam 10, kerjaan belum selesai, tambah hajar kopi, tambah lagi energi, itu masih melek memang. Tapi sebenarnya tidak bagus untuk tubuh kita. Karena yang dibutuhkan tubuh saat itu adalah istirahat. Bukan dipaksa untuk tetap bekerja. Tubuh kita ini bukan mesin.
Jadi tolong pada kesempatan ini saya ingatkan bahwa daya tahan tubuh bukan saja misalnya kita mengkonsumsi vitamin, saya udah minum vitamin udah aman, tidak. Istirahat juga cukup, mesti cukup dan juga termasuk tidak stres gitu ya. Baik, Prof. Jadi kembali lagi istirahat ya, Prof. Jangan Ya, betul. istirahatnya kurang tapi terus ditambah tadi kopi sama energy drink juga ya, Prof ya. Betul. Baik, Coba Prof. dilihat deh, baca dulu. Jadi gini teman-teman semua, tolong membiasakan untuk membaca ingredients, ya ingredients dari sesuatu Komposisinya produk. ya, Prof. Ya, komposisinya dibaca. Karena di situ akan mention berapa ini kandungan dari kafeinnya, berapa kandungan dari gulanya gitu. Ya, umumnya akan begitu kok produk-produk yang ada di market sekarang seperti itu. Ya, ini kalau produk-produk yang memang resmi official ya, yang disetujui dikeluarkannya oleh Badan POM. Biasanya Badan POM memang mensyaratkan harus harus menyebut komposisi dari produk tersebut gitu loh. Karena kan sekarangnya masyarakat juga sudah mulai kritis untuk mempelajari komposisi dari makanan tersebut. Iya, Prof. Baik. Ini kita lanjut lagi nih, Prof. Masih banyak saya pertanyaan ini, Prof. Dari Sri Utami 197228, Prof, saya minum kopi rata-rata 3 kali sehari. Selama ini fan-fan saja, apa ada efeknya, Prof, untuk jangka panjang? Ya prinsipnya kalau cuma 3 cangkir, tadi kan intinya cuma 150 nggak ada masalah. Ya kan prinsipnya itu silakan aja dikonsumsi terus ya kan. Kopi ini kan juga sebenarnya antioksidan, ya artinya anti racun juga sebenarnya secara komponen daripada kopi ini ada faktor antioksidannya juga. Jadi di satu sisi tetap ada manfaatnya, tapi sekali lagi prinsipnya tidak boleh berlebih-lebihan. Atau tadi, ya sekarang saya ambil contoh aja, simpel aja misalnya minum. Minum itu kalau orang normal memang dianjurkan minum banyak, tapi ketika dia jantungnya sudah gagal jantung, nggak boleh minum, sudah dibatasin kan kayak gitu. Iya. Artinya Iya, produk betul. yang sebenarnya rasanya tidak akan berdampak, tapi kalau ini problem jantung atau sudah gagal ginjal, minum mesti dibatasin. Minum air putih aja dibatasin gitu. Jadi ini harus diperhatikan gitu. Apalagi tadi kopi yang memang jelas-jelas akan membawa dampak buat kesehatan kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Baik. Baik, Prof. Ini saya carikan pertanyaan lagi, Prof. Ini masih banyak pertanyaan. Iya. Oke. Nah, Ini ada juga lagi nih dari sini. Nah, oh ini iya. dia. Oh ini, Prof, tadi dari Belendung Klinik gratis Iya. gastritis, obat yang ada di puskesmas apa bisa PPI dengan antasida saja? Ya, Itu jadi untuk sekali iya. lagi, ya kalau di puskesmas ada PPI itu bisa kita konsumsi betul. Cuman kan tadi ya macam-macam ya variasi PPI ini kan macam-macam. Ya kan ada yang generik, ada yang PMDN, ada yang PMA gitu ya. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan juga kalau pasien-pasien saya cocok minum omeprazol yang generik ya silakan. Berarti sembuh dengan obat itu. Ya, ada lagi pasien yang nggak cocok ya tentu kita harus ganti. Misalnya seperti antasida itu sifatnya hanya menetralkan asam lambung. Jadi antasida itu sifatnya hanya menetralkan asam lambung dan sifatnya itu hanya sesaat untuk menghilangkan gejala. Tidak boleh kita konsumsi terus. Antasida itu ada mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Terus terang ini adalah produk-produk kalau dikonsumsi jangka panjang tanpa sesuai aturan dokter itu akan menyebabkan gangguan ginjal. Yang saya sebutkan antasida itu mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Jadi sekali lagi sifatnya hanya menetralkan asam lambung. Kalau kita lagi nggak nyaman, minum enak udah. Tapi kalau PPI ya seperti omeprazol itu harus dikonsumsi minimal 2 bulan. Sebulan 2 bulan lah, tergantung kondisi klinis, kondisi sakitnya. Tapi jangan cuma seminggu, baik 2 minggu udah selesai, jangan. Untuk cure pertama itu harus dikonsumsi dalam waktu periode 1 sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan ya, Prof ya. Iya. Nah ini, Prof, menarik lagi, Prof, dari Arifianto Dian. Apakah ada latihan memperbaiki klep sphincter dari lambung? Secara khusus sih tidak ada. Yang penting tadi kita menghindari makanan-makanan yang bisa melemahkan klep tersebut. Gitu. Baik, Prof. Nah ini, Prof. Ini lagi. Di Q&A. Iya. Ini dari Dokter Nadia, Prof. Prof, saya rutin minum kopi filter atau murni tanpa gula, tidak merasakan simptomatis. Sempat baca kalau direkomendasikan mungkin, Prof. Kepotong juga, Prof, di tempat saya, Prof. Iya. Ya, kok begitu ya? Nggak usah dilebarin ya? Iya, terlalu panjang pertanyaannya.
Iya, satu Mungkin cup ya, ya satu. Jadi kalau dia memang bisa konsumsi satu cup apa di bawahnya sempat baca kalau direkomendasikan ya prinsipnya sih kalau satu cup kan kecil itunya. Jadi saya rasa sih silakan aja gitu ya. baik. Jadi kembali lagi Jadi ke tadi ke Prof bawahnya ya. nggak terbaca ya. Iya, maksimal 150 miligram Prof ya, atau sekitar Ya, tiga akhir. cangkir ya Prof ya. Baik. Hmm. Ini tadi ada pertanyaan menarik juga Prof. Tadi itu yang sprinter sudah. Oke. Ini yang ingin bertanya masih bisa bertanya, mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin ini Prof. Kita sudah Ya. mau habis waktu kita. Oke, ini tadi ada. Nah ini Prof, dari Arizal ST. Prof, kalau saya pagi minum Pampitor, apakah siang bisa minum kopi? Ya, prinsipnya tadi Pumpitor itu memang kerjanya 12 sampai 24 jam. Ya, memang dosisnya juga kita bisa berikan 1 kali 1. Jadi apabila misalnya pagi setengah jam sebelum makan kita konsumsi itu bisa melindungi sampai 12 sampai 24 jam. Jadi silakan kalau Anda mau coba minum kopi siang ya silakan. Artinya kan pH lambung Anda ya sudah naik itu ya, udah naik. Jadi kalaupun ada peningkatan dari minum kopi ya nggak ada masalah. Tapi sekali lagi jangan berlebihan atau jangan di saat kondisi lambung kita lagi akut. Kalau akut nggak bisa gitu. Baik. Ini Prof, dari Zimbabwezir. Jika Ya. terapi dengan obat PPI baru berjalan 1 minggu lalu berhenti, apakah harus dimulai dari awal, Prof? Ya prinsipnya sih gini, lanjutin aja, nggak seperti misalnya obat-obat TBC, Antibiotik ya, ya OTB kan ya. antibiotik. Jadi kalau memang, tapi kalau 1 bulannya, 1 minggunya itu udah lama banget ya mesti karena kalau masih serang Oke, seminggu ya kita lanjutin aja gitu. Tapi kalau sudah lama, sudah ada episode baru ya kita mesti ngulang gitu. Artinya ada baik, kekambuhan baru setelah minum satu apa namanya 1 minggu tersebut gitu. baik. Ini Prof, ada pertanyaan lagi Prof. Tadi kan membahas mengenai asam lambung ini. Juga banyak juga nih Prof, sekarang ada air alkali Prof. Nah ini, kalau air Ya. alkali apakah baik Prof? Ya, saya mesti bilang gini. Jadi sebenarnya air ya air tetap ya artinya begitu. Memang ada yang menggunakan air alkali pH-nya tinggi. Nah, jadi Iya, katanya aman untuk lambung. Ya silakan aja kalau untuk dikonsumsi. Tapi mengenai faedahnya terus terang saja eh, tidak ada evidence base yang benar-benar mention bahwa air alkali itu lebih baik dibandingkan air-air yang lain gitu loh. baik. Ya, itu jadi artinya apa namanya karena seperti juga tadi ya ketika kita konsumsi air alkali tentu kan ada asam lambung dan netral jadi sama juga seperti kita Iya, antasida itu basa dia ya OH kan basa kalau HCl H asam ya kan di OH itu basa jadi artinya apa ya sama juga kita alkali ya pada antasida juga ada basanya jadi kalau dia misalnya memang pH kita rendah dikonsumsi basa ya akan lebih nyaman begitu tapi mengenai efek jangka panjangnya itu masih question mark gitu ya. Masih ada baik. pertanyaan, masih ada apa namanya tanda tanya di situ. Baik, Prof. Ini waktu kita sisa 5 menit lagi, Prof. Mungkin ada pesan terakhir, Prof, untuk viewers kita. Ya, pertama terima kasih ya. Ternyata topik kita ini banyak peminatnya ya. Iya, Tadi juga Prof. sampai 80-an yang lebih nonton. Kemudian juga pertanyaannya cukup banyak ya karena memang ini kan Iya. yang sehari-hari ada terpajar ya. Iya, Jadi Prof. sekali lagi Sehari-hari, saya Prof. mesti ingatkan, tolong diingat lagi prinsipnya kalau kopi 1 liter itu kita mesti hitung berapa sih kafein yang masuk di situ. Baik. Tentu kafein yang berlebih-lebihan akan membawa dampak tadi ya peningkatan asam lambung. Nah, juga bisa tadi oke kita akan jantung berdebar-debar gitu ya. Jadi sekali lagi kita tetap mesti hati-hati. Belum lagi juga bicara soal gulanya. Ya kalau Baik. 1 liter itu ada unsur gulanya kita mesti lihat lagi kalorinya juga ada di situ. Ya kan itu juga akan berdampak tadi mungkin bisa jadi bermasalah untuk apa namanya kencing manis kita gitu loh. Jadi menurut saya oke lah kita merasa bahwa ini menjadi lebih apa namanya istilahnya lebih irit gitu ya dengan memberi 1 liter. Tapi mesti hati-hati, bukan berarti dalam 1 liter itu kita jadi konsumtif. Nah kadang-kadang irit ini bisa jadi nilainya konsumtif. Apa misalnya ini ada diskon, oh ini diskon 3 tambah bonus 1 4. Padahal kita butuhnya 1, ya udah beli 1 aja ngapain beli 4 gitu loh. Iya. Nah ini hal-hal seperti ini. Kita mau minum kopi secangkir, tapi ini kebetulan lagi murah kalau dibeli 1 liter. Ya nggak usah beli 1 liter, beli secangkir aja, nggak apa-apa murah kayak. Iya. Nah,
Karena saya bilang tadi, saya sebagai dokter penyakit dalam yang memang konsultan lambung dan pencernaan, udah ada beberapa pasien-pasien korban kopi 1 liter ini datang ke saya, kambuh lambungnya. Ya istrinya kasih laporan, ini dok, gara-gara minum kopi 1 liter ya. Itulah saya bilang tadi. Yang dianjurkan hanya 400 cc, kita minum 1 liter. Ya wajar lah kalau dia kambuh, mahnya jadi kambuh gitu loh. Baik, Itu aja Prof. dokter Fajar, mudah-mudahan Ya, Prof. bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Prof sudah Ya, meluangkan waktunya. makasih. Ini juga banyak ucapan terima kasih juga Prof dari viewers kita. Ya, Terima kasih juga para oke. viewers yang sudah 1 jam ini mendengarkan diskusi kita. Semoga bermanfaat. Nanti rekamannya Amin. bisa cek di IG @Dr. Ari. Ya Ya, Prof, terima kasih makasih. banyak Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.